Malam ini kamu tidur di bawah. Mas, kamu gak mau berkorban demi istri kamu, bahkan dengan hal sepele seperti ini. Kalau kamu tahu ini hal sepele, kenapa dimasalahin? Kamu tinggal tidur di bawah. Kalau kamu nggak mau tidur di bawah, kamu tidur di kamar tamu sekarang. Sana. Gak mungkin tidur di kamar tamu, Mas. Kenapa ribet banget sih? Ayo tidur di bawah. Sebenarnya kita masih punya dua pilihan, Mas. Hidup terus-menerus bersandiwara, atau belajar untuk bisa saling mencintai. Gak usah ngimpi kamu. Udah aku capek, aku mau tidur. Apa kalian sudah cukup bersenang-senang? Iya, aku sih senang beneran. Daripada kamu cuman halus sendiri, ngedit-ngedit foto terus kamu upload di sosial media, menyedihkan. Aku bukannya halu, tapi aku sedang menjaga kehormatan suami aku, kehormatan keluargaku, dan juga keluarga suami aku. So suci banget sih, Mas. Maksud kamu apa ya? Mas, kalau kamu posting foto berdua, orang-orang pasti akan menghujat kamu. Karena kamu pergi bukan sama istri kamu, tapi sama perempuan lain. Terus sekarang kamu bangga sebagai seorang istri melakukan hal seperti itu? Bangga? Aku bangga, Mas. Coba aku tanya sama kamu, mendingan mana? Hidup sama orang yang kita sayangin tapi nggak diupload-upload, atau kamu upload-upload tapi semuanya penuh kepalsuan? Kamu harus pulang bareng aku, Mas. Aku nggak mau kalau sampai orang tua kita curiga. Ya kamu benar juga sih. Kita emang harus pulang sama-sama. Tapi kita anterin dulu Safira. Kenapa harus seperti itu, Mas? Ya kan nggak mungkin aku ninggalin dia sendirian. Aku suruh dia pulang sendiri. Perempuan yang aku cintai. Buruan. Ayo. Kamu di depan. Ayo sayang. Gimana sih rasanya? Jadi seorang istri, tapi kamu cuma bisa duduk berdampingan sama supir. Sedangkan aku cuma seorang pacar, tapi aku bisa duduk sama orang yang aku cinta. Yaudah yuk, pulang. Masih kangen ya sama kamu? Aku juga. Selamat ya atas pernikahan tanpa cinta. Safira. Untuk yang belum tahu, mereka ini menikah bukan karena saling cinta, tapi karena dijodohin. Jadi Mas Hadi nggak pernah cinta sama perempuan ini. Ngomong apa kamu? Kamu ini siapa? Gak ada yang undang kamu datang sini. Bikin kacau aja. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Pergi! Mau depan, malu banyak tahu. Saya bakalan pergi, Pak. Tapi saya mau ngasih selamat dulu kedua pembelai ini. Boleh kan? Selamat ya, Mas. Semoga kamu nggak tersiksa menjalani pernikahan tanpa cinta. Selamat ya. Mas Hadi nggak bakalan bisa cinta sama kamu. Bukannya nggak akan pernah bisa, tapi belum. Pede banget sih. Tapi kalau percaya diri itu jangan tinggi-tinggi, nanti kalau jatuh sakit. Kok gak diangkat-angkat sih? Angkat dong. Kamu nelfon siapa, Mas? Safira. Kalau kamu udah tahu kenapa nanya? Mas, malam ini adalah malam pengantin kita. Tapi kok bisa-bisanya kamu nggak mikirin perempuan lain, Mas? Emangnya kenapa ya? Aku minta mulai sekarang. Mulai malam ini dan seterusnya, kamu harus terbiasa. Karena setiap malam pasti aku akan mikirin perempuan yang aku cintai. Safira. Suatu saat kita pasti akan saling mencintai, Mas. Aku yakin. Ibu lihat di medsos kalian kok belum pada pajang foto pernikahan sih. Memangnya kenapa? Fotografernya bilang belum selesai diedit. Kan bisa kalian ambil dari HP kalian. Di situ kalian pajang. Sebab kalau nggak kalian pajang, nanti dikira kalian tuh masih lajang loh. Nanti kita pasti akan posting kok, Pak. Habis makan. Nah, itu dong. Terus rencananya kalian mau bulan madu kemana? Nanti siang aku sama Mas Hadi akan pergi ke Bandung, Bu. Iya kan, Mas? Kamu gak boleh bohong gitu dong. Lebih baik jujur aja. Biar semuanya jelas. Bukan ke Bandung, tapi ke Paris. Ini bisa aja. Bikin papa kaget aja. Hanya. Ayo makan. Ayo lanjut. Aku udah beli tiketnya buat kita berdua, sayang. Makasih ya, Mas. Sama-sama, sayang. Aku tahu Mas Hadi pasti pura-pura mesra. Aku juga akan terus pura-pura sampai rasa cinta benar-benar muncul di hati kami berdua. Mas, ini kita beneran jadi ke Paris? Kamu nggak bohong, Mas? Ya enggak lah. Kan hitung-hitung kita liburan. Iya, enggak kan kemarin kamu males-malesan. Terus tiba-tiba sekarang kamu mau ngajakin aku bulan madu ke Paris. Kalau kamu nggak percaya, buka aja. Ini tiketnya. Aku cuman bingung aja kamu bisa berubah secepat ini.
kita kan udah resmi menjadi suami istri. Jadi ada baiknya kita mulai saling mencintai. Kok bengong aja sih? Kamu gak beresin baju? Iya, Mas. Mas, kamu kok senyum-senyum sendiri sih? Ya, lagi bahagia aja. Kan mau liburan. Sama sih, Mas. Aku juga lagi seneng. Soalnya dulu aku punya impian, aku bisa ke Paris dan melihat Menara Eiffel berdua sama orang aku sayang. Makasih, Ayah. Iya, sayang. Oh ya, ini ayah bawa oleh-oleh dari kota Paris. Iya. Coba dilihat dulu apa tuh isinya. Ini ayah beli dari kota Paris. Wah, bagus banget ya. Nanti kalau Elda udah besar, ayah ajak jalan-jalan ke kota Paris. Dan akhirnya terwujud, Mas. Aku bisa pergi sama papaku. Dan sekarang aku pergi sama kamu. Semoga aja ini adalah awal dari harmonisnya rumah tangga kita ya. Mas, aku ke toilet sebentar ya. Kamu tunggu di sini. Hati-hati ya. Hai, sayang. Mana coba lihat tiketnya? Udah mau berangkat nih, yuk kita boarding. Mas Hadi kemana ya? Perasaan tadi di sini. Permisi Pak. Iya. Saya mau nanya, tadi Bapak ngeliat nggak ada laki-laki berdiri di sebelah sana pakai baju warna merah? Kalau boleh tahu, boleh lihat ciri-cirinya. Sebentar. Ini orangnya Pak. Oh, tadi saya lihat di situ, Bu, membawa sesuatu di tong sampah. Setelah itu pergi ke arah sana, Bu. Membuang apa ya? Saya kurang tahu, Bu. Kayaknya sih seperti kertas. Ya Allah, tega-teganya Mas Hadi merobekkan aku. Apa yang Mas Hadi lakukan ini benar-benar menyakitkan. Ternyata Mas Hadi cuma pura-pura sayang sama aku. Buktinya dia tega ninggalin aku sendirian di sini. Kenapa kamu tega ngelakuin ini, Mas? Kalau papanya Mas Hadi tahu Mas Hadi dan perempuan itu pergi berdua ke Paris, dia pasti akan marah. Dan ibu aku juga pasti akan sangat marah. Dan mungkin aja Mas Hadi akan nekat menolak aku. Dan rumah tangga aku yang masih seumur jagung pasti akan berantakan. Enggak. Mereka nggak boleh tahu. Lebih baik aku biarin Mas Hadi bersenang-senang dengan perempuan itu. Sekarang ini aku cuma bisa merelakan. Karena perjuangan mencintai suamiku mungkin baru dimulai hari ini. Sekarang fotonya sudah aku edit. Tinggal aku posting di media sosial supaya ibu dan bapak mertua aku melihat kalau aku memang liburan di Paris. Walaupun sekarang ini aku sedang bersedih, tinggal aku posting di media sosial supaya ibu dan bapak mertua aku melihat kalau aku memang liburan di Paris. Tapi seenggaknya aku bisa mendapatkan pahala karena aku sudah membahagiakan ibu dan juga bapak mertua aku. Kamu udah lihat belum Instagramnya si Alda? Ini kan editan. Iya, aku tahu ini editan. Dear suamiku, terima kasih sudah membawa aku ke tempat ini. Tapi kok dia bisa sih bikin kayak begitu? Dari dulu, aku sangat ingin kesini bersama orang yang aku sayangi. Kamu mewujudkan impianku sejak kecil. Kesian banget sih perempuan halu kayak gini. Gak usah cemburu gitu dong. Ya enggak, aku masih bete aja liatnya. Tujuan dia memang bikin kamu bete. Jadi gak usah dipikirin. Yuk, kita jalan. Ya udah. Pak, aku udah nikah sama Mas Hadi. Bahkan aku sudah coba menyayangi Mas Hadi, tapi dia malah bohongin aku dan pergi liburan ke tempat impian aku dengan orang yang dia cintai, tapi bukan dengan aku. Tadinya jaket ini mau aku pakai ketika aku sudah ada di Paris. Semuanya jadi sia-sia. Kenapa sih, Mas? Kamu tega mempermainkan perasaan aku seperti ini? Kamu jahat sama aku. Jaket ini mau aku pakai ketika aku sudah ada di Paris. Semuanya jadi sia-sia. Kenapa sih, Mas? Kamu tega mempermainkan perasaan aku seperti ini? Kamu jahat sama aku.
Apa kalian sudah cukup bersenang-senang? Iya, aku sih senang beneran. Daripada kamu cuman halus sendiri, ngedit-ngedit foto terus kamu upload di sosial media, menyedihkan. Aku bukannya halu, tapi aku sedang menjaga kehormatan suami aku, kehormatan keluargaku, dan juga keluarga suami aku. So suci banget sih, Mas. Maksud kamu apa ya? Mas, kalau kamu posting foto berdua, orang-orang pasti akan menghujat kamu. Karena kamu pergi bukan sama istri kamu, tapi sama perempuan lain. Buruan deh, Mas, kamu tinggalin perempuan ini. Lebih cepat, lebih baik. Kamu sabar dong, tenang. Terus sekarang kamu bangga sebagai seorang istri melakukan hal seperti itu. Bangga kamu. Aku bangga, Mas. Daripada kalian bisa liburan, pergi berdua, tapi kalian tidak bisa mempublikasikan kebahagiaan kalian ke media sosial. Coba aku tanya sama kamu, mendingan mana? Hidup sama orang yang kita sayangin tapi nggak diupload-upload, atau kamu upload-upload tapi semuanya penuh kepalsuan? Kamu harus pulang bareng aku, Mas. Aku nggak mau kalau sampai orang tua kita curiga. Ya kamu benar juga sih. Kita emang harus pulang sama-sama. Tapi kita anterin dulu Safira. Kenapa harus seperti itu, Mas? Ya kan nggak mungkin aku ninggalin dia sendirian. Aku suruh dia pulang sendiri. Perempuan yang aku cintai. Buruan. Pak. Ayo. Kamu kenapa bengong kayak gini? Pelongo. Mau pulang nggak? Ayo. Kamu di depan. Ayo, sayang. Gimana sih rasanya? Jadi seorang istri, tapi kamu cuma bisa duduk berdampingan sama supir. Sedangkan aku cuma seorang pacar, tapi aku bisa duduk sama orang yang aku cinta. Wah. Masih kangen nih sama kamu. Aku juga. Nanti ketemu lagi. Iya dong. Aku pulang ya. Elda, kamu jangan deket-deket ya sama pacar aku. Kamu ngapain? Aku mau pindah duduk di belakang, Mas. Kamu duduk di depan. Di belakang sempit. Gimana dong? Aku tuh nggak bisa jauh-jauh dari kamu. Kangen aja terus bawaan. Makanya aku video call kamu, sayang. Gak apa-apa kan? Ya Allah, sampai kapan Mas Hadi berhenti menyakiti perasaan aku seperti ini? Dan sampai kapan aku harus bertahan dengan ini semua? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Gimana liburannya, sayang? Hah? Alhamdulillah semuanya lancar, Bu. Dan aku bahagia sekali bisa jalan-jalan dengan orang yang saya sayang. Elda ternyata benar-benar pintar bersandiwara. Papa senang dengarnya. Sepertinya kamu sudah berhasil membuat Elda bahagia. Dan kamu juga bisa dipercaya untuk menjaga anak sahabat Papa. Papa rasa udah waktunya kamu menggantikan Papa sebagai pimpinan di perusahaan. Terima kasih ya, Pak. Oh ya, kalian harus sesegera mungkin ikut program kehamilan. Soalnya Ibu udah gak sabar lagi nih ingin menemukan cucu. Betul kata ibu kamu. Kenapa nggak ikut program aja? Buat apa lama-lama? Iya, memang kami berdua ingin secepatnya punya anak. Iya kan, Mas? Iya, Papa senang dengar. Oh ya, Papa masih ada urusan lain. Papa tinggal dulu ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam ini Ibu nginap di sini ya, biar nanti bisa temenin kalian dan bantu-bantu kalian. Soalnya kalian pasti capek karena habis pulang dari luar negeri. Ngapain pakai nginap di sini sih? Kalau ada dia kan jadi nggak bebas aku. Sebenarnya aku juga ngerasa bersalah sama ibu dan papa kalau aku harus terus bohong seperti ini. Mas, Malam ini kamu tidur di bawah. Aku di kasur. Mas, kamu gak mau berkorban demi istri kamu? Bahkan dengan hal sepele seperti ini. Kalau kamu tahu ini hal sepele, kenapa dimasalahin? Kamu tinggal tidur di bawah. Kalau kamu nggak butuh tidur di bawah, kamu tidur di kamar tamu sekarang. Aku gak mungkin tidur di kamar tamu, Mas. Karena di sana ada ibu. Kalau sampai ibu ngeliat aku, bisa-bisa dia tahu kalau selama ini kita cuma sandiwara. Ya makanya ini nggak usah dimasalahin dong. Kenapa ribet banget sih? Ayo tidur di bawah. Sebenarnya kita masih punya dua pilihan, Mas. Hidup terus-menerus bersandiwara atau belajar untuk bisa saling mencintai. Gak usah ngimpi kamu. Udah aku capek, aku mau tidur. Ya Allah, sampai kapan aku terus berjuang mencintai Mas Hadi, sedangkan aku tahu bahwa cinta aku hanya bertepuk sebelah tangan. Jangan lupa kalian segera ikut program kehamilan ya. Ibu sudah pengen punya cucu. Iya, Bu. Bu pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi ya, Bu. Iya. Malam ini aku nggak pulang ya? Sebenarnya kamu bisa nggak pulang tanpa harus ngomong sama aku. Terus kenapa kamu ngomong kayak gini ke aku, Mas? Kamu sengaja
mau buat aku semakin bersedih. Makin pinter kamu sekarang. Iya, emang aku sengaja. Aku cuma mau ingetin sama kamu, Mas. Kalau aku bisa aja kasih tahu semua perlakuan kamu ke aku, ke papa kamu. Dan mungkin aja dia bisa marah besar. Dan mungkin papa kamu bisa mencoret nama kamu dari daftar ahli waris. Kamu udah berani ngancam aku sekarang? Aku bukan yang ngancem, Mas. Aku hanya ingin kamu bisa menghargai perasaan aku sedikit aja. Aku nggak suka kamu ancam-ancam. Kalau kamu nggak terima dengan semua ini, kamu bongkar sama papa, kamu lapor sana. Aku siap hidup miskin, asal hidup bersama perempuan yang aku cintai, bukan sama kamu. Aku tuh kesel banget sama Elda. Dia udah berani ngancam aku sekarang. Dia terus aja ngancam aku, dia bilang dia mau laporin ke papa semuanya. Ya aku tantangin aja. Aku udah gak takut lagi sekarang, sayang. Termasuk aku gak dapat apa-apa. Bahkan warisan papa. Yang penting aku bisa bahagia hidup sama kamu. Selesai urusannya. Jangan kayak gitu dong, Mas. Percuma kalau gitu aku ngizinin kamu nikah sama dia terus pacaran sama aku diem-diem. Kalau ujung-ujungnya kamu nyerah juga. Aku punya ide supaya kamu tetap bisa dapetin warisan terus tetap bahagia sama aku. Ide kamu apa? Kamu nikah sama aku. Sayang, mana bisa aku nikahin kamu? Punya 2 istri. Gak mungkin. Kamu pacaran sama aku ataupun kamu nikah sama aku sama aja sembunyi-sembunyi juga kan? Jadi ada atau papa kamu atau siapapun itu nggak perlu tahu kalau kamu nikah siri sama aku. Kamu benar juga sih. Kok kamu pintar banget ya? Aku makin cinta sama kamu. Aku siap nikahin kamu. Saya terima nikah dan kawinnya Safira binti Supriyatno dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulai hari ini kalian berdua sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Terima kasih ya, Mas. Aku dinikahkan dengan perempuan yang gak aku cintai, dengan pesta yang sangat mewah. Sementara dengan perempuan yang sangat aku cintai, aku harus menikah dengan keadaan seperti ini. Sangat sederhana. Iya, ya aku cuma sebentar kok. Cuma ngambil baju, nanti aku balik ke sana lagi ya. Adi, Papa datang sini cuma mau kasih tahu kamu. Kalau Elda cerita ke Papa, kamu sangat menyayangi dia, manjain dia sebagai istri. Dan Papa senang dengar itu. Papa rasa kamu sudah pantas Papa kasih percayaan untuk mengelola perusahaan. Wah, karena Papa yakin seorang suami yang baik pasti bisa jadi pemimpin yang baik. amin. Makasih ya, Pak. Tapi ingat, kalau suatu saat Elda laporan ke Papa, kamu nyakitin hati dia, Papa tidak segan-segan untuk memecat kamu. Jadi Papa minta, perlakukan Elda dengan baik. Jaga dia, dan jangan pernah sakit hatinya. Kamu harus janji itu. Iya. Aku janji, Pak. Papa senang dengarnya. Jadi kapanpun Elda mau ngelaporin ke Papa, kalau aku sering nyakitin dia, terus nyakitin dia, aku pasti langsung dipecat sama Papa. Udahlah sayang, kamu tenang aja. Elda itu perempuan yang nggak pintar. Dia tuh cuma tergila-gila doang sama kamu. Kalau kamu baikin dia sedikit aja, dia kelepek-kelepek tuh. Dia kan selama ini bersandiwara sama kita. Nah sekarang waktunya kita yang bersandiwara sama dia. Kamu ngapain kesini? Elda, aku udah putus sama suami kamu. Aku juga udah blok nomornya, semua sosial medianya, dan aku juga udah punya yang baru. Jadi kamu gak perlu takut lagi aku rebut Mas Hadi dari kamu. Akhirnya kamu bisa sadar ya, dan kamu juga bisa putus sama suami aku. Aku doakan kamu, semoga kamu bahagia dan langgeng sama pasangan kamu yang sekarang. Amin. Aku merasa punya kepuasan batin setiap kali bisa bodohin kamu, Elda. Ya udah, aku pamit ya. Ya Allah, akhirnya mereka putus. Semoga aja Mas Hadi bisa menyayangi aku dan dia bisa fokus sama rumah tangga kami. Bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar kamu udah putus sama Safira, Mas? Iya benar. Dan mulai sekarang aku coba untuk belajar mencintai kamu. Kamu serius, Mas? Ya. Ya Allah, Mas Hadi sudah mau belajar mencintai aku. Terima kasih. Usaha aku ternyata membuahkan hasil. Mas, terima kasih banyak ya. Aku berharap kita bisa sama-sama bahagia ya. Aku janji sama kamu, aku akan jadi istri yang baik untuk kamu. Dan aku akan mencintai kamu sepenuh hati aku. Kamu yang memulai bersandiwara, Elda. Dan sekarang kamu rasakan sendiri sandiwara aku bersama Safira. Aku harus keluar kota 2 hari. Setelah itu aku langsung pulang kok. Kira-kira kita kapan ya program hamil? Nanti kalau aku lagi nggak sibuk ya, kita program hamil. Kamu tenang aja. Aku jalan ya. Hati-hati ya, Mas. Udah, Mas. Setiap Mas Hadi berangkat kerja, aku selalu mendapatkan peluk cium darinya. Tapi kenapa aku merasa nggak ada cinta dari hatinya Mas Hadi? Apa jangan-jangan Mas Hadi belum mencintai aku? Tapi kenapa? Padahal dia sudah putus sama Safira. Tuh Elda video call. Jangan diangkat. Besok aja kamu cari alasan lagi. Ya udah.
Kok nggak diangkat sih? Ya Allah. Apa jangan-jangan firasat aku ini benar? Pagi. Pagi, Bu. Pagi. Dian, Iya, Bu. apa benar suami saya sering tugas di luar kota? Iya, benar, Bu. Elda, Papa? kamu juga di sini? Iya, Pak. Papa kesini juga? Iya, kebetulan Papa iseng-iseng aja mampir ke sini. Pengen ngelihat kinerjanya Hadi. Kalau Hadi itu sudah bisa bekerja dengan baik selama Papa pensiun. Syukur dia bisa jadi pemimpin yang baik. Mas Hadi itu udah jarang ke kantor, Pak. Karena dia lebih sering tugas di luar kota. Hadi sering tugas di luar kota. Urusan klien dan kerjaan luar kota kan sudah ada wakilnya. Ngapain dia sering-sering keluar kota? Dian, Iya, Pak. saya minta jawab pertanyaan saya dengan jujur. Kalau sampai kamu berbohong, saya tidak segan-segan untuk memecat kamu. Apa benar selama ini Hadi sering dinas luar kota? Maaf, Pak. Saya hanya disuruh sama Pak Hadi. Kalau Bu Elda nanya tentang Pak Hadi, bilang aja Pak Hadi sedang di luar kota. Ruan si Hadi. Kenapa HP-nya gak aktif? Maaf ya, semalam aku nggak bisa angkat video call kamu. Tapi aku udah tidur, kecapean. Nggak apa-apa kan? Kamu nggak usah bersandiwara lagi di depan aku. Aku ini bukan perempuan bodoh, Mas. Selama ini, aku nggak pernah ngecek kamu ke kantor. Karena aku percaya sama kamu. Tapi ketika kepercayaan aku hilang, aku mulai curiga. Aku datengin kantor kamu. Dan ternyata benar. Kamu udah bohongin aku. Kamu masih berhubungan dengan Safira kan, Mas? Iya kan? Iya, aku masih berhubungan sama Safira. Dan sebaiknya sekarang kamu tahu kalau aku sudah nikah sama dia. Dan dia sedang hamil anak aku. Puas. Aku nggak salah benar kan? Kenapa kamu tega ngakuin ini ke aku, Mas? Kenapa? Berbulan-bulan kamu dan Safira bohongin aku, Mas. Dan berulang-ulang kali juga, Mas. Kamu giniin aku. Kenapa kamu tega sih, Mas, ngelakuin ini ke aku? Dari awal kamu udah tahu kalau aku nggak pernah cinta sedikit pun sama kamu. Dan sekarang rasanya sakit kan? Aku udah nikmatin aja. Papa, kamu udah tahu semuanya. Apa maksud kamu? Apa kamu tahu kalau kamu sering keluar kota? Di sini, Papa. Hadi, apa benar selama ini kamu sudah membohongi Elda? Jawab pertanyaan Papa. Jawab dengan jujur. Bukan cuma Elda, Pak. Aku juga udah bohongin Papa sama Bu April. Maksud kamu apa? Aku minta maaf, Pak. Aku sama Safira sudah menikah secara diam-diam. Apa kamu bilang? Hadi, di mana akal dan pikiran kamu? Sampai kamu tega melakukan semua itu terhadap Elda? Aku menikahi Elda bukan karena cinta, Pak. Karena harta dan perjodohan Papa sama Bu April. Sama sekali aku gak cinta sama dia, Pak. Papa menikahi Mama karena harta atau cinta? Tolong jawab dengan jujur, Pak. Karena cinta. Berarti Papa ngerti perasaan aku sekarang, kan? Aku sangat cinta sama Safira, Pak. Sekarang dia lagi hamil. Sebentar lagi Papa akan dapat cucu. Penerus keluarga kita. Aku gak akan ninggalin Elda, Pak. Tapi tolong jangan paksa aku untuk ninggalin Safira. Elda, keluarga kamu baik-baik aja kan, Nak? Ibu kok tumben sih nanyain hal itu ke aku? Enggak. Ibu kepikiran aja. Soalnya sampai saat ini kamu sama Hadi kok belum menunjukkan tanda-tanda akan punya anak. Anak itu kan titipan dari Allah. Doain ya. Semoga secepatnya aku bisa punya anak. Halo Elda. Elda, halo, kamu masih di situ kan, Nak? Halo? Apa-apaan ini, Mas? Seperti yang kamu lihat sekarang ya. Aku kesini bersama perempuan yang aku cintai. Dan udah menjadi istri aku. Dan sekarang, dia mengandung buah cinta kami. Papanya Mas Hadi udah tahu semuanya soal ini. Jadi kamu udah nggak bisa lagi tuh ngancem-ngancem kami soal papanya Mas Hadi. Ternyata perjuangan aku sia-sia ya selama ini. Aku nggak bisa membuat kamu cinta sama aku. Kan aku udah bilang dari dulu. Ingat nggak kamu? Mas Hadi nggak bakalan bisa cinta sama kamu. Bukannya nggak akan pernah bisa. Tapi belum.
maafin Papa. Kenapa Papa diam aja? Kenapa Papa diam aja melihat Mas Hadi memperlakukan aku seperti ini? Papa bilang sama aku. Papa bilang Papa mau menghapus Mas Hadi dari daftar warisan. Kenapa sekarang Papa cuma diam? Tapi masalahnya sekarang berbeda. Safira sudah hamil. Sementara kamu sampai sekarang belum bisa kasih Papa cucu. Sekarang Papa bisa ngomong seperti itu sama aku. Aku udah gak sanggup, Pak. Aku udah capek. Secepatnya aku akan gugat pisah Mas Hadi. Pak, Elda kangen sama Bapak. Elda butuh Bapak. Elda, kamu kenapa nak? Ibu, Ada apa? Ada masalah sama kamu? Bu, sebenarnya selama ini Mas Hadi sudah mengkhianati aku. Dia sudah menikah siri dengan Safira. Dan sekarang Safira sedang mengandung anaknya Mas Hadi, Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu nggak terima kamu diperlakukan seperti ini, Elda. Ibu nggak terima. Hari ini kita berkumpul lagi. Tapi sayang, dalam suasana yang tidak menyenangkan. Bu April, Elda, saya benar-benar menyesal. Saya minta maaf. Dulu Pak Haris datang kepada saya untuk menjodohkan anak-anak kita. Saya berikan Elda anak saya untuk Hadi, anak Bapak. Tapi ternyata Hadi melukai hati anak saya. Sekarang Bapak cuma bisa diam aja, nggak melakukan apapun setelah apa yang dilakukan Hadi terhadap anak saya. Padahal Bapak tahu itu salah. Jadi saya minta Hadi untuk talak anak saya, Elda. Lalu perusahaan almarhum suami saya dengan Pak Haris kita jual. Kita bagi dua. Saya akan menghubungi pengacara saya. Maaf, Bu. Apa Ibu yakin? Bu, proses menjual perusahaan itu panjang. Gak mudah. Jalan keluar yang terbaik adalah Elda siap untuk dimadu. Itu aja. Kamu menyuruh aku untuk siap menerima di madu. Mas, kamu lupa ya? Kamu tuh udah bohongin aku waktu di Paris. Sampai aku harus edit foto kita berdua. Kamu dan Safira juga sudah menipu aku, Mas. Kalian bilang kalau kalian itu putus, tapi ternyata kalian sudah menikah. Terus sekarang, kamu suruh aku untuk menerima di madu. Bu, ayo kita pulang sekarang. Saya benar-benar kecewa sekali. Menantu dan besan saya sudah mengkhianati saya. Dunia akhirat, saya nggak akan pernah memaafkan ini. Ayo Elda pulang. Sepertinya saya berubah pikiran. Saya akan tarik kata-kata saya untuk menjual perusahaan. Saya akan menuntut ke pengadilan dan mengambil semua hak almarhum suami saya. Bu April. Gimana ini? Sekarang semuanya terserah kamu, Elda. Kalau soal perusahaan, nanti biar ibu dan pengacara yang urus. Tapi kalau soal hidup kamu, itu semuanya ada di tangan kamu sendiri. Perjuangan aku untuk mencintai Mas Hadi belum selesai. Apa itu artinya? Kamu akan terima untuk dimadu? Seperti saran mereka. Ya Allah, dosa apa aku sampai anakku harus menanggung beban derita yang sangat berat ini?
Safira kan? Apa yang kamu butuhkan? Rumah, mobil, uang. Berapa? Kamu sebutin aja. Ibu siapa ya? Saya ini ibunya Elda. Saya akan kasih kamu semuanya itu. Asalkan kamu tinggalkan Hadi setelah anak kamu lahir. Emang ibu pikir ibu sekaya apa sih? Sampai mau nyonggok-nyonggok saya segala buat tinggalin Mas Hadi? Perusahaan itu bukan sepenuhnya milik bapaknya Hadi. Tapi sebagian besar sahamnya adalah milik almarhum suami saya. Saya nggak peduli. Sia-sia ibu datang ke sini. Saya nggak bakalan ninggalin Mas Hadi. Elda, Ibu. Sepertinya Safira dan Hadi nggak bisa dipisahkan. Safira susah dibujuk untuk meninggalkan Hadi. Mereka berdua saling mencintai. Jadi ibu tadi ketemu sama Safira. Buat apa, Bu? Safira itu lagi hamil. Biar aku aja yang memperjuangkan cinta aku sendiri dengan cara aku. Dan aku juga akan memperjuangkan Mas Hadi. Sampai titik terlelah aku, Bu. Gimana? Kamu udah putusin untuk menggugat pisah aku? Aku sudah cinta sama kamu. Jadi aku akan ambil semua konsekuensinya, Mas. Ya baguslah kalau gitu. Berarti kan kamu siap dan mau untuk dimadu. Bukannya mau. Tapi aku terpaksa. Itu sama aja namanya. Penting kan semua orang bisa tahu. Dan aku bebas mau ngapain aja. Mau posting foto mesra sama Safira. Mau pulang seenaknya ke sini. Itu terserah aku. Aku bisa bebas kan? Tapi yang jelas, aku sudah janji kalau aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Sabar banget ya jadi perempuan. Kasian banget sih kamu. Statusnya sih istri. Tapi makan sendiri. Tidur sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Yah, suaminya malah sibuk sama aku, istri mudanya. Kamu nggak perlu menyinggung aku seperti itu. Karena sekarang aku sudah ada di titik terendah dalam hidup aku. Tapi kamu tenang aja. Aku gak akan mendoakan hal buruk untuk kamu. Aku berdoa, semoga kamu bisa melahirkan dengan selamat nantinya. Aku hanya ingin hidup bahagia. Bersama atau tanpa Mas Hadi. Akhirnya kamu nyerah juga. Aku bukannya menyerah, tapi aku pasrah. Dan aku akan tetap menjadi istrinya Mas Hadi. Maksud kamu? Aku selalu siapkan sarapan dan masak setiap hari. Kalau sudah di atas jam 8 pagi Mas Hadi nggak datang, aku bereskan lagi. Aku selalu menunggu Mas Hadi pulang setiap jam 9 malam. Kalau udah lewat jam 9, aku baru kunci pagar rumah. Aku masih sama seperti yang dulu. Tidak ada yang berubah. Aku akan tetap terus berjuang untuk mencintai Mas Hadi. Meskipun Mas Hadi hanya mencintai kamu. Sekarang sudah jam 8 pagi. Mas Hadi belum pulang. Aku akan beresin semua masakan yang sudah aku masak buat dia. Ada ataupun tidak adanya Mas Hadi, diberi nafkah ataupun tidak, aku akan tetap menjalankan kewajiban aku sebagai istri.
Hadi, segera kamu kosongkan ruangan ini. Maksudnya apa, Bu? Papa kalah dalam persidangan. Papa nggak bercanda kan? Kenapa bisa kalah, Pak? Dulu Papa dan papanya Elda itu kerjasama mendirikan perusahaan ini. Saham dan kontribusi dari papanya Elda memang jauh lebih besar daripada saham dan kontribusi Papa. Makanya dari itu Papa pengen kalian menikah. Supaya tidak ada sengketa perusahaan. Bu, Ibu perlu tahu ya, Bu. Elda udah siap dan mau untuk dimadu. Terus kenapa Ibu mempermasalahkan soal perusahaan sekarang? Pernikahan kamu sama Elda itu nggak ada hubungannya dengan perusahaan ini. Kalian itu sudah mengkhianati saya. Dan saya cuma mau mengambil apa yang sudah menjadi hak almarhum suami saya. Oke. Sekarang juga saya akan talak anak Ibu. Silahkan. Justru saya makin senang. Karena bagi saya, kamu itu suami yang nggak pantas untuk dipertahankan anak saya. Elda. Elda, aku mohon sama kamu. Sekarang kamu bilang sama ibu kamu untuk kembaliin perusahaan aku. Maaf, Mas. Tapi aku nggak tahu menahu soal itu. Aku yakin banget kan. Kamu yang mempengaruhi ibu kamu kan untuk menuntut perusahaan yang aku aja kamu. Cukup ya, Mas. Cukup kamu fitnah aku seperti itu. Apa kurang cukup ya? Selama ini perlakuan buruk kamu ke aku, Mas. Apa itu semua kurang? Selama ini aku udah mencoba menerima kamu mengkhianati aku, Mas. Kamu menelantarkan aku. Bahkan kamu nggak peduli sama aku. Kamu nggak pernah pulang ke rumah ini. Dan kamu lupa kalau ternyata sekarang kamu punya 2 istri. Dan aku adalah istri pertama yang sama sekali nggak pernah kamu anggap. Elda, aku... Dan sekarang, kamu pulang ke rumah ini, kamu mohon aku dengan harta dan sengketa yang sama sekali aku nggak peduli. Kamu nggak pernah tahu, Mas. Selama ini aku selalu nungguin kamu pulang. Aku masakin kamu makanan. Aku setiap malam selalu menunggu kamu pulang di depan gerbang pintu rumah kita. Aku tidur di lantai. Dan aku berharap kamu bisa pulang dan kamu bisa langsung istirahat. Aku mohon tolong kamu talak aku, Mas. Aku udah gak sanggup. Aku udah gak kuat sama semua ini. Aku udah capek. Oke, ini mau kamu kan? Sekarang juga. Kamu... Apa lagi sih? Halo? Ya, sayang. Apa? Kontraksi? Aku kesana sekarang. Kamu tunggu ya? Ya, sebentar. Mas Safira kenapa, Mas? Aku harus jemput dia. Dia mengalami kontraksi. Ngapain kamu bengong di sini? Kamu bantuin aku dong. Ayo ikut. Ayo cepat. Aduh, Mas. Mas, aku udah gak kuat, Mas. Tolong. Aduh, sakit. Safira. Mas, tolong, Mas. Sayang. Sakit banget. Safira. Sayang, kita ke rumah sakit sekarang. Sakit banget. Kita ke rumah sakit. Ayo, sayang. Ayo kita ke rumah sakit. Kamu tahan, sayang. Tahan ya. Oke. Tolong buka pintunya. Iya, Ayo cepat. Aku udah gak kuat. Aku mau melahirkan sekarang. Ya Allah, Mas. Mas, kita nggak mungkin ke rumah sakit lagi. Safira udah nggak bisa bertahan. Ya nggak mungkin melahirkan di sini dong. Tapi nggak ada waktu lagi, Mas. Terus gimana caranya? Biar aku yang bantuin Safira melahirkan. Kamu minta tolong sama warga atau apa? Ambil air, Mas. Cepet tahan. Safira. Ayo, Safira. Kamu pasti bisa. Ayo, Safira. Mas, ayo, Mas. Cepet, Mas. Ini airnya. Halo, Pak. Halo. Pak, Safira mau melahirkan, Pak. Di pinggir jalan. Apa? Melahirkan di jalan? Kamu di mana sekarang? Aku di pinggir jalan Raya Kenari, Pak. Iya, Papa ke sana. Dua, tiga. Ayo, Safira. Safira, anak kamu udah lahir. Perempuan. Mas, anak kamu. Alhamdulillah.
Safira, kamu bangun, Safira. Safira, kamu harus bertahan, Safira. Begitu besar cinta Mas Hadi buat Safira. Dan aku yakin, aku gak akan pernah mendapatkan cinta seperti itu dari Mas Hadi. Kita ke rumah sakit sekarang, Safira. Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Ayo. Iya, Mas. Ayo. Sabar ya, sayang ya. Alda, Iya. makasih ya. Kamu udah bantuin aku ngelahirin. Mas, Elda udah terlalu banyak berkorban. Dia sangat mencintai kamu. Kamu harus berusaha mencintai dia ya. Bertahan. Enggak, sayang, enggak. Aku nggak bisa mencintai perempuan lain. Aku cuma cinta sama kamu. Halo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Papa meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas, Papa meninggal. Ya Allah, aku turut berduka cita ya, Mas. Aku akan kabari Ibu. Mendingan sekarang kamu pulang, biar aku yang urus Safira ya. Maafin aku, Pak. Aku banyak salah, aku udah ngecewain Papa. Aku minta maaf, Pak. Yang sabar ya Hadi. Sekarang lebih baik kamu balik lagi ke rumah sakit. Urus Safira dan anak kamu. Safira membutuhkan kehadiranmu. Biar ibu yang mengurus pemakaman papa kamu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Kamu kenapa nangis? Kamu kenapa nangis? Kamu bilang sama aku dong, kamu kenapa nangis? Safira, Mas. Safira kenapa? Safira kenapa? Nyawa Safira nggak dapat diselamatkan. Safira. Kenapa cobaan ini datang bertubi-tubi dalam hidup aku? Kenapa? Mas, kamu sabar, Mas. Sabar kamu bilang. Safira. 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 Kenapa kamu pergi secepat ini, sayang? Mas, kamu yang sabar ya. Sekarang puas kamu? Kamu nggak usah cari kesempatan dalam suasana seperti ini. Kamu seneng kan? Perempuan yang aku cintai sekarang udah nggak ada. Tapi kamu ingat ya, aku tetap cinta sama Safira. Itu sudah menjadi hak kamu, Mas. Dan aku akan hargai itu. Permisi. Apa yang ku rasa, Hanya kalian tahu betapa hancurnya hati aku. Bahkan ketika Safira kau panggil pun, Mas Hadi tidak memberikan aku kesempatan untuk mencintai dan dicintai. Aku menyerah, ya Allah. Aku udah gak bisa lagi mempertahankan dan memperjuangkan cintaku. Safira,
Tolong maafkan kesalahan Papa dan Safira. Kami sudah memaafkan. Ini anak kamu. Aku dan ibu pamit ya, Mas. Assalamualaikum. Elda. Aku mohon sama kamu, Elda. Aku butuh kamu sekarang. Aku berharap kamu tetap bersama aku sekarang. Hadi, kamu harus tanya pada hati kamu sendiri. Apa kamu mau belajar mencintai Elda? Atau kamu saat ini dalam keadaan terpuruk dan membutuhkan Elda untuk jadi ibu dari anak kamu? Kalau kamu meminta aku untuk mengurus anak kamu, aku akan urus. Tapi kalau kamu minta aku untuk kembali dengan kamu, maaf Mas, aku udah gak bisa. Karena ketika aku minta kamu talak, disitulah hati aku benar-benar sakit. Dan cintaku udah habis buat kamu. Aku permisi. Cinta yang bertepuk sebelah tangan memang menyakitkan. Karena cinta haruslah sepasang. Satu orang laki-laki dan satu perempuan. Satu ruang di hati yang kosong dengan satu hati yang mengisinya. Namun, tidak masalah jika cinta tak terbalas. Itu berasal dari ketulusan hati. Karena semua yang berasal dari hati akan sampai ke hati. Maka, saat cinta tak berbalas, yakinlah bahwa cinta itu tetap akan sampai ke dalam hati seseorang yang kita cintai. Apa yang ku rasa